Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat beraktivitas kembali dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ada baiknya kita mengingat kembali materi minggu lalu tentang hak asasi manusia di dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Baiklah, kita sekarang masuk ke submateri berikutnya, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering mendengar atau melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin juga kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kebanyakan orang berpikir bahwa pelanggaran HAM itu identik dengan kekerasan, menghilangkan nyawa, dan pengrusakan. Akan tetapi, kekerasan secara emosional yang menyebabkan mental dan psikologis terganggu itu juga termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes.
Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Sementara itu, yang termasuk kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, antara lain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Inilah pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Dalam hal ini, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Mari kita bahas tentang faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau faktor internal. Yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Kadang-kadang di sini kita hanya mementingkan hak asasi kita, tapi kita tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban asasi kita sebagai manusia. Atau dengan kata lain, kita hanya menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Pada tataran konsep, belum ada kesepahaman antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri dan berbeda pelaksanaannya dengan bangsa lain. Yang ketiga, sikap individualisme atau sikap egois. Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang penting adalah hak dirinya terpenuhi. Yang keempat, kurang kesadaran tentang HAM. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM dan bersikap serta bertingkah laku, maka dia akan hati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM. Orang akan cenderung tidak mengindahkan hak orang lain. Yang berikutnya, tentang rendahnya sikap toleransi. Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi, orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM. Itulah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Berikutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang atau faktor eksternal. Yang pertama, lemahnya dan kurangnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan kadang melegalkan segala cara. Bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Misalnya yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah pelanggaran HAM melalui media internet. Kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan banyak memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal, seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia yang serba digital ini. Inilah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, antara lain yang pertama, kasus peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kemudian ada contoh kasus penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga, contoh kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang keempat ada tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Yang berikutnya, penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang, 9 diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Masih banyak contoh kasus pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, Ibu berharap kalian bisa mencari berbagai informasi lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia untuk menambah informasi kalian tentang berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Silakan kalian membaca dari berbagai sumber bacaan atau sumber informasi agar kalian dapat memahami materi lebih dalam lagi. Demikian penjelasan singkat untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal menghormati dan menghargai hak asasi manusia, sehingga kita dapat menghindari terjadinya pelanggaran HAM, terutama di lingkungan sekitar kita atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian untuk materi hari ini, selalu semangat untuk belajar, berusaha, dan berdoa. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.